Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, saksana mesti pengenapa di luar, bapak-bapak biasa memang ras terkuat di muka bumi adalah kaum ibu dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus keluarga besar Pondok Widas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan jamaah pengajian atau kajian bulanan Pondok Widas yang biasa diselenggarakan di Sabtu kedua setiap bulannya. Alhamdulillah, atas izin Allah dan juga sebuah kehormatan diundang oleh keluarga besar Pondok Widas yang bukan orang lain bagi saya, karena mereka juga keluarga dan orang tua saya. Ini mirip juga kalau di Cilame ada Sabtu pertama, di Markas Quran Baridin Ahad pertama, di Pondok Widas Sabtu kedua. Ini luar biasa. Artinya sinergitas kita dalam menyebarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah itu bisa seiring sejalan, ya. Jadi dari Cilame bisa ke sini, jamaah pengajiannya dari Markas Sunnah ada juga ke sini atau sebaliknya, ya. Mudah-mudahan Pondok Widas ini menjadi saksi kebaikan nanti di umur hisab. Dan ibu-ibu yang hadir di sini juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Setiap langkahnya ke tempat ini menjadi penggugur dosa dan berat timbangan kebaikan nanti di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah keluarga besar Pondok Widas atau keluarga besar Widas ini kumpul. Saya dihubungi oleh Kunpaman Bang Nanang di bulan yang lalu bahwa bulan ini jadwalnya Bang Dadang dari Palembang. Ini satu kehormatan. Terakhir bertemu Lebaran, ya, setelah COVID. Tapi 2019 kita juga bisa ke Palembang yang menghadiri pernikahan putri beliau. Alhamdulillah, kita bisa ada dua pahala ketika hadir ke majelis ilmu seperti ini. Satu, pahala thalabul ilmi, yang kedua pahala silaturahim, ya. Dan itu tidak banyak yang seperti itu. Ada yang tempat-tempat kajian itu hanya pahala thalabul ilmi, tetapi ketika itu diadakan oleh keluarga, maka itu menjadi dua pahala sebagai pahala silaturahim, ya. Komo kami acuh nasaragam kan luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya diminta untuk menyampaikan sebuah tema tentang pentingnya menjaga lisan dalam Islam. Sebelum ke tema inti, saya ingin memberikan dulu sebuah pengantar dulu. Pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada prinsipnya manusia itu, kita itu makhluk yang dimuliakan. Itu oleh Allah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Nyaranak mushaf, ya, bukan mushaf, anu nyana.
Jadi yang bawa silakan buka mushaf. Ya. Kalau kamu ke HP, buka mushaf. Enggak ada yang bisa baca ya. Tidak usah dah dina mushaf dina HP aya aplikasi Quran, tapi kan beda. Kan tidak ada yang begini lupa cipang nyanakan hilap Quran mama nyana HP kan beda. Udah gitu ibu-ibu mah begitu buka HP itu langsung ningali aplikasi Quran, ningali status WA batur. Pas ditinggal teh eta tinggali si Wiwin cenah statusna teh contoh. Puntennya Bu Wiwin kalau ada yang salah. Bukan Bu Mimin, Bu Wiwin. Punten ya. Al-Isra ayat 70 Bu. Udah ya ketemu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad karramna bani Adam. Surat 17 ayat 70. Wa laqad karramna bani Adam. Ya. Sama. Di yang ini mushaf itu. Dan enggak usah ada jangan mushaf, jangan HP. Ya, tuh. Kan jadi manfaat HP. Atau saya cekap manganan jadi ngagawekeun cenah Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Lihat ibu-ibu, bapak, Allah tidak menyebut al-insan atau Anas di situ, tapi Bani Adam, keturunan Adam, supaya kita sadar kita itu ada asal usul. Kita itu bukan seperti untanya Nabi Saleh yang lahir dari batu. Kita bukanlah seperti yang disebutkan dalam teori Darwin, yaitu evolusi dari seekor kera. Kita ada asal usul, maka Allah disebutkan Bani Adam, asal usul kita dari Adam, ya, keturunan Adam, ya. Terus tak benar baca salat apa soalnya masih kayak begini ya. Dan satu pesan saya, Bu, kalau buka Quran tong diletak. Ya. Uyuhan Quranan teledeh. Ya. Jadi kata Allah, kami muliakan keturunan Adam, kita manusia, wa amalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut yang di darat dan di laut. Ya. Artinya Bapak Ibu, kita bisa bertahan hidup di darat, kita juga bisa bertahan hidup di laut. Yang di darat untuk manusia, yang apa yang ada di lautan pun untuk manusia. Itu bentuk kemuliaan. Dimuliakan ku Allah. Karena sagalana ngangurang gitu. Warazaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rizki manusia itu yang baik-baik. Prinsip rizki itu dalam Quran itu 3: halal, thayyib, tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Halal itu 2 juga, 1 halal zatnya, kedua halal cara mendapatkannya. Contoh halal zatnya adalah misalnya daging ayam, ikan, daging kambing, daging sapi, itu halal secara zat, ya, halal secara zat. Tapi yang kedua ada halal secara cara mendapatkannya. Daging ayam itu halal, tapi kalau kita dapatkan dengan cara mencuri jadi haram. Ya. Ikan halal, tapi kalau kita dapatkan kenging musuk di balon batur haram. Ya. Kumaha Ustaz kalau daging babi, zatnya atau caranya? Zatnya sudah haram ya mah. Ibu mau beli pakai uang ibu sendiri sekalipun tetap we haram. Dan abdi mah
di nanti si babi teh disembelihna ku bismillah Allahu akbar. Jadi halal atau tetap haram? Tetap haram. Walaupun ibu teh bapak menyembelih itu seekor babi itu dengan bismillah Allahu akbar, tetap haram, tidak berubah jadi halal karena zatnya. Yang kedua, thayyib. Nah, thayyib mah situasional, Bapak Ibu. Artinya bisa jadi makanan tersebut halal ya jelas, tapi bisa jadi thayyib bagi Bapak Ibu, tidak thayyib bagi saya. Atau sebaliknya thayyib bagi saya, tidak baik bagi Bapak Ibu, tidak thayyib bagi. Contoh, kepiting halal haram? Halal. Thayyib tergantung situasional. Untuk saya thayyib, tapi ibu mah kolesterol. Tidak thayyib kan? Halal, tidak diragukan halal, tapi tidak thayyib buat ibu. Udang yang kecil-kecil kita rebon, ebi, ya. Thayyib, halal, halal, thayyib deh. Belum ya. Saya mah alergi. Talamun udang lobster nu besar, nu awis, tak saya mah cocok. Jadi saya makan umurnya sok alergi. Ini mah situasional contoh, ya. Contoh saja. Jadi tidak selamanya thayyib halal itu thayyib. Thayyib itu situasional buat bapak, buat ibu-ibu yang mungkin secara usia sudah banyak yang dibatasi, ya kan? Sudah banyak yang dibatasi, makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, walana beluannakum bisyai'im minal khawf wal ju', dengan rasa lapar. Pak Bu, lapar itu tidak harus tidak punya makanan. Bayangan kelaparan itu bukan selalu begitu saudara-saudara kita di Palestina kelaparan, bukan itu. Lapar pun, kelaparan juga bisa. Walaupun bapak ibu banyak stok makanan di rumah, bisa. Walaupun berlimpah makanan, tapi sudah banyak yang tidak boleh dimakan, itu kelaparan. Ibu datang ke sebuah resepsi pernikahan, segala makanannya ada. Makanan Sunda, makanan Eropa, Timur Tengah, ayat, kantun milih. Tapi ibu mah cuman ke satu stand we, buah-buahan. Ibu teh makan eta we melon gedang, melon gedang. Temen ibu mah ngambil sate, ya, kambing guling, mie kocok Bandung, somai, bakso. Disamperin ibu teh, ibu, ayo ya kambing guling, tekenging cek dokter, ya. Ibu teh makan lagi gedang papaya. Datang lagi yang bawa apa? Somai. Ya. Ibu iya somai. Sahur dokter tekenging. Gitunya. Ibu sedang diuji dengan kelaparan. Dan teman ibu mah dipapai. Beres somai karena bakso, beres bakso karena sate kambing, kambing guling. Wah dipapai. Ibu mah kieu we. Eta gedang sareng mewah. Ya. Paling banter tambih kerupuk. Nah, di situ yang dimaksud dengan thayyib. Yang ketiga adalah adamul israf, tidak boleh berlebihan. Walaupun halal, walaupun thayyib, tapi kalau berlebihan jadi tidak boleh atau jadi madharat. Kebanyakan penyakit itu bukan datang dari jenis atau dari zat makanannya, tapi dari pola makan kita yang berlebihan. Ya, pola makan kita yang berlebihan. Ibu misalnya kena gula, kumaha teu kena gula atau ibu sekali makan 4 sendok tembok. Ya, lumbuk gitu. Terus ibu mah kalau minum teh manisnya, gula nanti sampai ke 4 sendok makan atau bukan sendok teh, sendok mah. Terus ibu mah minum teh manis teh bukan sacangkir, sakmuk.
sehari teh 5 gelas. Alasannya sugestina, abi mamun teu minum teh manis satu hari teh teu bergairah hidup. Leus. Udah numpuk gula, olahraga tarakan. Ya. Jadi berlebihannya bukan nggak boleh, tapi ketika berlebihan jadi madorot. Ujung-ujung di bab makanan, bab duniawi. Dalam bab ibadah saja berlebihan tidak boleh kan? Ada 3 orang sahabat yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak akan tidur semalaman, saya mau sholat ya pokoknya. Yang kedua, saya tidak akan berbuka, saya mau saum sepanjang hari, sepanjang tahun. Satu lagi, saya tidak akan menikah, karena menikah akan mengganggu konsentrasi ibadah saya. Kata Rasulullah, inni atqakum wa akhsyakum lillah. Kalian sedang bicara dengan orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Aku malamnya tidur, tapi aku juga sholat. Aku juga bersaum, aku juga berbuka, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku seperti ini, bukan golongan. Tuh, 3 orang sahabat ini sebenarnya niatnya baik, pengen ibadahnya setara dengan Rasulullah. Rasulullah pasti tidak pernah tidur semalaman, pasti sholat wae. Ternyata Rasulullah tidur. Cuma mungkin waktu tidurnya memang lebih sedikit daripada waktu ibadah. Nah, tidur Nabi juga, tidak punya hak. Ya, tidur Nabi juga. Cuman sholat malamnya memang lebih lama. Nabi mah sholat malam dimulai dari setengah malam menjelang subuh baru selesai. Karena Nabi mah sholat malamnya juga bacaan nanti nganti surat. Masih banyak ibu-ibu, ibu mah 11 rakaat 11 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar, At-Takatsur, Rasulullah mah 3 surat teh mungkin surat ke Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nabi mah kan orang teh benten tipis salah Nabi. Nah, itu wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan manusia dibanding makhluk Allah lainnya beberapa keistimewaan. Itu yang tadi disebut manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah dengan segala bentuk kemuliaannya. Ya, maka upaya kita sekarang menjaga kemuliaan itu. Dan nanti yang akan menjatuhkan kemuliaan kita lisan salah satu. Ya. Sebelum itu, apa saja aspek-aspek kemuliaan manusia? Ini salah satu bentuk manusia mulia dibanding makhluk Allah lainnya. Jin kasahan nabina. Bangsa jin kasahan nabina. Nabinya ke siapa bangsa jin? Kan Nabi Muhammad. Kitab sucinya ke mana? Al-Quran. Makanya sekelompok bangsa jin pernah mendengar Rasulullah baca Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Kami mendengar bacaan Quran yang begitu menakjubkan, saur bangsa jin teh. Yahdi ila rusydi, yang memberikan kami petunjuk kepada kebenaran, fa amanna bihi. Kami beriman kepada Quran. Walaupun jin siga orang, Bapak Ibu, ada yang soleh, ada yang tidak, ada yang muslim, ada yang tidak, ada yang beriman, ada yang tidak. Mirip dengan manusia. Ya, jadi itu bentuk kemuliaan. Ya, bangsa jin saja nabinya ka urang, kitab sucinya ka urang, ka Al-Qur'an. Ya, jadi kita lebih mulia dari bangsa jin. Cuman anehna orang teh sok banyak sieun ka jin. Ya. Tengah malam ibu jam 3 teh wudu mau tahajud. Begitu wudu aya nu disada. Saur ibu teh, "Hei bangsa jin." Saur ustaz oge dalam Al-Qur'an, "Kami lebih mulia daripada kamu. Jangan ganggu kami." Aya nu bersuara, "Kami juga tahu." Beretak ibu teh kalau ongkong tadi nantang. Ya, berani gitu nya, dan baru dapat ilmu teh. Kami lebih mulia bangsa jin. Si jin teh menimpali, kami juga tahu di bawah.
akhirnya kacau balau di waktu itu. Ayah, bapak, oh gitunya. Padahal mungkin itu suara suaminya. Ya. Nah, apa saja aspek-aspek kemuliaan manusia? Pertama, Bapak Ibu, manusia itu berpengetahuan. Ini bentuk kemuliaan manusia dulu. Berakal. Ya, jadi diberi akal. Binatang tidak, ya, tidak diberi akal. Dengan akal manusia itu bisa mengatasi kekurangannya. Manusia punya kekurangan, ya, tapi oleh Allah di backup dengan anugerah akal. Ya, di backup dengan anugerah akal, sehingga kurang lebih ada 800 ayat lebih di dalam Al-Quran. Artinya lebih dari 10% jumlah ayat Quran yang semuanya Allah memerintahkan untuk memfungsikan akal kita. Ada dengan la'allakum tatafakkarun, ada kemudian liqaumi yatafakkarun, dan banyak lagi. Ya. Apa maksudnya dengan akal itu bisa mengatasi keterbatasan kita? Contoh, Pak Bu, kita bisa terbang, kurang tiasa ngapung. Tiasa ngapung kunaon? Tidak punya sayap. Tapi Allah memberikan akal kepada kita, bisa membuat pesawat terbang. Dengan pesawat itu kita bisa terbang. Bahkan daya jelajah dan waktu tempuh pesawat itu jauh lebih lama mungkin dari seekor burung. Ada jarak tempuh atau waktu tempuhnya itu, pesawat itu ada yang 20 jam nonstop. Jakarta New York 20 jam. Atau orang yang berhaji atau berumroh 9 jam 50 menit atau 10 jam Jakarta Jeddah non-stop. Kemungkinan manuk mati ayam sampai saat itu. Terbang dengan daya jelajah dan waktu tempuh yang begitu lama. Nah, kita bisa ngapung walaupun tidak punya sayap. Kenapa? Allah berikan akal. Akal itu bisa mengatasi keterbatasan kita. Yang kedua, manusia bisa menyelam tidak? Kenapa? Tidak punya insan. Tapi dengan akal manusia bisa membuat alat diving, alat menyelam. Siga lauk, manusia bisa menyelam. Bahkan dengan akal manusia lebih hebat lagi, bisa bikin kapal selam, sehingga manusia bisa masuk ke dalam itu tanpa basah. Dia masuk ke kapal selam dan jumlahnya bisa lebih dari satu. Banyak puluhan masuk ke kapal selam, terus sejauh seluas samudra itu dijelajahi oleh kapal selam. Padahal kurang tegadu insan. Bahkan hebatnya manusia, utamina orang Indonesia mah kapal selam dimakan. Sanes kode nya damang nana ngajanjikeun hayang kontes. Iya mah sanes kode kan ngemutan dia. Nah, dengan akal, nah ini produk akal ini, Bu, Pak. Dulu ketika zaman Rasulullah, Bilal bin Rabah kalau azan naik ke Jabal Qubays. Jabal Qubays itu di sebelah Masjidil Haram ada itu hotel raja, istana raja. Nah itu Jabal Qubays. Bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Jadi Bilal mah kalau disuruh azan oleh Nabi, naik ke luhur supaya suaranya terdengar. Produk akal manusia, ayeuna muazzin aya anu naik kana loteng masjid atau menara bade azan heula naik ke luhur, tidak. Cukup dia ada di bawah dengan alat ini, daya jelajah suaranya radius 1 km masih bisa terdengar. Dulu mah Bilal kudu gogorowokan, ya, baru terdengar. Sekarang iya. Bahkan ini live streaming, ya, misalnya ini live nih. Ini adalah produk akal manusia. Dulu orang ngaji mau ka pangaosan teh kedah hadir. Kedah hadir kan? Teu hadir mah teu kenging ilmu. Ayeuna mah qadarullah, kalau ada yang sedang berhalangan tidak bisa ke Pondok Widas, bisa nonton di rumahnya saudara. Bari ngadapang. Pakai daster warna biru gambar stroberi. Rambut masih kene apal singa baru bangun. Wah. Kan dia mah tinggal simpan we HP bari kieu tah. Tapi tentu pahalanya beda dengan ibu-ibu yang datang ke sini.
Ibu-ibu datang ke sini perlu effort, perlu usaha, gitu kan? Kan nggak mungkin ibu Masahanu berani datang ke sini pakai daster. Kan ibu mah minimal dandos, pijam dalapan teteh. Ya, milih acuk ngamecingkeun jilbab dengan gamis nage sabaraha kali ibu teh. Pakai cocok pakai deui alung, pakai deui cocok jilbabna gamisna teu pakai buka gamisna. Udah aut-autan di jam 8 ini. Beres cocok, ibu teh kan harus ini tacap. Ya. Kan nggak mungkin datang ke sini ibu teh siga tadi mau baru bangun. Tentu pahalanya berbeda karena ada challenge, ada tantangan. Ibu datang ke sini ada tantangan. Ya, yang jalan kaki, aya nu dijajakeun kana motor kumurang kalina tantangan itu. Ya, pahalanya jelas berbeda. Ya, nu ageung Mang Dadang Palembang gitu. Iya kan, kalau naik pesawat barang, kalau naik mobil bis, lebih lama lagi, gitu kan? Nah, itu satu akal. Bahkan dengan akal manusia, syariat ditetapkan. Kan syarat-syarat ibadah itu salah satunya al-aqlu, dia berakal. Ketika akalnya oleh Allah dicabut sementara waktu, tidak ada kewajiban ibadah. Contoh, saya punya jamaah, dia ibu ini terkena demensia, usianya sudah 86 tahun. Demensia, lupa ya. Udah misorientasi. Ya. Sudah misorientasi. Sholatnya mah hafal Ustaz. Waktu sholat, rakaatnya hafal, tapi bacaannya sudah disorientasi. Sudah tidak bisa menempatkan. Begitu beres takbiratul ihram, Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh. Begitu tahiyat, ara'aital ladzi yukadzibu bihi. Disorientasi, demensia. Pertanyaannya, sah ke salatnya? Sah. Ya? Sah ke? Ibu jangan bilang enggak sah. Kalau tidak sah berarti kedah diulang oke? Itu kan? Pada hakikatnya ibu ini sudah tidak terkena kewajiban. Ulah disusulan bukan masih untung 86 tahun masih ingat sholat. Iya 30 tahun poho karena sholat. Gitu kan. 86 tahun berarti dia menjaganya sholatnya sejak masa balik dia. Tapi disorientasi bacaan. Aya oge ibu nu rajin saum, tapi kemarin Ramadan dia kena demensia, setiap azan minta kolak. Ustaz gimana ya ibu saya tiap azan mana kolak emak, mana kolak mama. Kata saya kasih aja kolaknya. Terus saumnya gimana? Bayarkan fidyah oleh kamu. Pada hakikatnya ibu Anda itu sudah tidak terkena kewajiban saum, biar aja. Ya, atau tiap azan minta kolak mah. Atau misalnya kolak gitu kan. Azan subuh kolak, azan zuhur kolak emak mana, azan asar. Ya. Itu akal. Sehingga wa 'allama Adam al-asma'. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma itu al-ilmu wal ma'rifah, ilmu dan pengetahuan. Kullaha semua. Kemudian kata Allah, semua aradahum, coba sampaikan kepada malaikat. Pamerkan kepada malaikat ilmu-ilmu yang kami ajarkan kepada mulai Adam. Malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Sejak saat itu, setelah itu kan ayatnya Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Apa sujud ke Adamnya? Bentuknya bukan ibadah, tapi tasyrifan wa takriman lahu, sebagai bentuk penghormatan pemuliaan kepada Adam. Dan Adam diajarkan semua ilmu ke Allah, malaikat mah tidak. Ya, jadi kita tuh melihat satu itu. Yang kedua, aspek kemuliaan manusia yang kedua, manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih
Kita sering mendengar hidup adalah pilihan. Ya. Manusia diberikan kebebasan memilih. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datang dari Rabbmu. Siapa yang mau beriman mangga, yang milih kufur mangga, kata Allah. Pilihan ada di kita. Cuman setiap pilihan ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Iman akhirnya kemana, kufur akhirnya kemana, itu harus kita siap menanggungnya. Tapi pilihan ada di kita. Ibu memilih ke sini, datang ke sini, pilihan ibu kan? Pilihan ibu. Bisa nggak ibu milih sekarang tidak ke sini? Mending ibu ke Garut, jalan-jalan Kakerko, atau ibu di rumah saja. Itu pilihan ibu. Ibu datang ke sini itu pilihan. Ya, pilihan ibu, setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Dan setiap pilihan kita Allah akan apresiasi. Kalau baiknya diberikan apresiasi, kalau buruknya juga ya siap dengan balasan. Ya, maka jangan pernah menyalahkan keadaan atau orang lain, karena bisa jadi itu adalah buah dari pilihan kita. Ibu jalan ke satu jalan ternyata macet, ulah ngambek kasasaha, dan itu pilihan ibu jalannya. Macet ya teh, gara-gara polisi, gara-gara iya, segala disalahkan. Padahal kan ibu memilih jalan kadinya. Mun suami ibu sampai sekarang misal imah belum soleh, ulah nyalahkan batur, kan pilihan ibu. Iya kan? Istri bapak belum soleha, jangan nyalahin orang, kan pilihan bapak. Ya, tidak makan suami. Sama seperti ibu beli jilbab ke Garut, begitu beli jilbab ke tokonya langsung bagusnya, jilbabnya teh bagus, yang kemudian dicontohin makanya bagus. Udah ibu teh beli kabita ada saya. Begitu ke rumah, ibu cobain di cermin, nah tiunya nyalahkan ke tukang jilbab, menyalahkan jilbab, nah iman nipu tukang jilbab. Itu beda body ce. Kan di Garut mah pakai model atuh, ya, yang bagus gitunya, fisiknya kan hari itu mah puntennya. Saya minta maaf sejak awal dicegat di jalan. Karena kan urusan body mah perempuan mah harga diri martabat, ya. Jadi kan begitu dipakai kan beda, mungkin fisiknya ibu beda, ya. Nah hanya dipakai teh kieu, aku itu jadi abstrak kieu, tinggalin, ya. Pas dipoto oke dimasukkan karena komputer, enter error, ya. Jadi jangan salahkan tukang jilbab dan juga jilbabnya, itu pilihan kita, gitu ya. Dua. Yang ketiga, aspek kemuliaan manusia itu Allah memberikan fisik yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4, surat 95 ayat 4. Bu, kita dibentuk seperti ini itu bukan request kita. Allah membentuk kita langsung dalam rahim ibu kita. Maka jangan pernah kita satu minder dengan bentuk fisik atau menghina fisik orang lain. Karena yang membentuk itu bukan kita atau orang tua kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah fisik manusia itu yang terbaik. Kalaulah kita diberikan izin oleh Allah melihat bentuk jin yang sesungguhnya, pasti orang bakal bersyukur jadi manusia. Ya, luar biasa fisik kita itu. Contoh alis. Ini tuh alis tuh sensor. Kalau ada keringatnya, kesang, air, ngucur sebelum ke mata, dia disensor oleh alis ini, sehingga begitu nempel kan alis kurang refleks, sehingga mata kurang teh aman. Aku ibu dikurun, digentos ku snowman permanen teh, idol. Dikurut ku ibu kan jadi tidak ada sensor kan, jadi kesang teh langsung muncul karena saja itu.
Ya, karena katanya Ustaz, kan alis yang bagus itu adalah alis yang seperti semut berbaris. Alis abdi mah siga semut ngariung. Ya. Tidak boleh. Bulu mata ini tuh makanya dalam Al-Qur'an afala yang mengguruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Lihat video unta yang diproduksi waktu itu oleh Harun Yahya. Unta itu binatang yang memang Allah peruntukkan di gurun pasir, sehingga ketika badai pasir sehebat apapun, unta masih tetap bisa jalan dan melihat. Karena bulu matanya adalah lapisan yang luar biasa. Jadi bulu mata kita juga kan melindungi kita dari debu. Wah ya debu langsung orang teh nutup. Nah terlindungi ya bulu mata. Imadar ku ibu ditambahan ku bulu mata anti badai. Ya. Jadi mun aya badai teh badan ibu yang terhempas, bulu mata nah ini tegak berdiri dan anti badai bulu mata. Ya. Hidung kan menghadap lubangnya ke bawah. Itu teh disebut seorang nyeni. Pantas nanti gitu. Coba kalau dia menghadap ke atas, ibu teh mau nyium makanan itu masakan teh masih bagus atau udah basi kan ribu. Kamu mau sayur itu basi atau saya kene kok, gitu ya. Bibir, ya kecuali bu. Jadi orang yang kan tidak boleh merubah ciptaan Allah. Percaya sama saya, orang yang selalu merubah ciptaan Allah dengan operasi plastik dan lain sebagainya. Itu tidak sekali dia ngerembet, adiktif, dia akan ketagihan. Bibir misalkan, kalau untuk memperbaiki ke fungsi normal boleh, misalkan anak kita cucu lahir dalam kondisi bibirnya sumbing. Nah, dioperasi itu mah bukan merubah ciptaan Allah, mengembalikan ke fungsi normal boleh. Ima bibir ibu sudah sempurna dan kalau dijedingkeun apa namanya teh? Sulam bibir disuntik teh geuningan. Jadi kudu puk gitu toh. Karena bibir yang sensual mah katanya bibir yang bukan tipis tapi nu bareuh. Atuh bu cukup we ku engang atuh. 3 hari mah da sensual bibir ibu oge. Putri saya yang terakhir lahir dalam kondisi istimewa. Tidak merubah ciptaan Allah, tapi mengembalikan ke fungsi normal. Jadi begitu lahir, dia tidak punya bola mata di kanannya, ya, kosong. Berarti rahangnya tidak ada benda yang ditopang, maka rahangnya tidak tumbuh. Orang teh rahang teh simetrisnya bu, karena ada mata yang ditopang, simetris. Punten, kalau nggak ada ini, dia turun, gitu ya. Lalu yang kedua, tidak ada lubang hidung yang kanan. Jadi lubang hidung nanti cuma yang kiri, hanya yang kiri saja. Dan langit-langit mulutnya terbuka. Bibirnya mah sempurna, itu saja ke bawahnya mah sempurna. Lalu sudah dibuat perencanaan ke dokter, Pak Ustadz nanti usia 2 tahun. Kita operasi penutupan langit-langit mulut supaya nanti makannya bisa normal. Nanti usia 4-5 tahun kita bikin rekayasa bola mata palsu. Ya pakai bola mata palsu tidak akan bisa lihat. Tapi yang kiri mah ada dan normal, hanya ada tumornya, cuma tidak ganas. Nanti kalau dioperasi diangkat tumorna, tah kacanda korneana, berarti harus nunggu donor kornea. Ya udah saya aja dok yang donor kornea saya, nggak bisa, harus yang seusia. Pak Ustadz makan secara usia sudah jauh dengan anak-anaknya, matanya sudah tidak normal seperti bayi. Terus bapaknya makan loba dosa dibanding anaknya. Jadi nggak bisa, nggak cocok, harus nunggu yang donor. Sok saha yang kira-kira mau donor kornea. Kan harus yang seusia gitu ya bu. Jadi sudah direkayasa, oh nanti kita akan usia 8 tahun membuat rekayasa lubang hidung. Jadi dibuat saluran pernafasan di dalam, kan complicated ibu, rumit pisan. Siapa sok yang bisa begitu membuat begitu? Ya, rumit pisan.
Saya sudah membayangkan si Neng teh kete gelis karena operasi plastik semuanya, gitu kan? Wah bakal gelis ya. Iya, qadarullah tidak sampai. Jadi belum semuanya teh belum itu teh, Bu. Ya, nyaaheun Allah teh kabijeu dicanakeun. Gitu. Nah, itu bukan merubah ciptaan tapi mengikhtiarkan untuk mengembalikan ke fungsi normal. Nah, itu mah bukan la tabdila li khalqillah, itu mah bukan itu. Gitu. Jadi sekarang ibu normal-normal tong diutak-atikeun we. Da tua mah tuh takdir. Ya, ibu mau pakai obat apapun kan ada dua penyakit yang tidak ada obatnya kan, tua dan kematian. Terus ya udah bakal sepuh kalau panjang umurnya, gitu ya. Atau kalau tidak mau tua, kalau tidak mau tua berarti mau ayeuna ada mau sepuh, gitu ya. Pasti muda, gitu ya. Tapi kan disuruh mau ayeuna ge nggak mau. Tua nggak mau ayeuna nggak mau, jadi ibu teh hidup teh naon atuh. Ya. Tapi fisik kita itu growing old. Fisik mah pasti akan menua, tumbuh menua. Yang abadi itu akhlak. Nah, fisik mah nggak ada yang sempurna, ya. Bapak dikasih istri yang solehah cantik, ada nggak ujiannya? Eta teh plus ujiannya, Bu. Ya, bapak teh dikasih istri yang solehah cantik, ujiannya plus high cost, perawatan mahal, pipi nawe kudu laser 2,7, kuku nate harus salon pedikur manikur 600.000, ya. Total jenderal jumlah jamre sebulan teh perawatannya teh 6,3. Ani gaji bapak 7,2 lieur tuh Pak. Gelis tapi istri bapak gelis, ngalih terus. Dipuji oleh temannya, gelis gitu istri kamu, artis GL, nggak tinggal lieur. Perawatan manehna 6,2, gaji aku 7,3 coba. Iya. Tapi ada yang dikasih istrinya yang low cost, perawatan murah, tapi nyakit itu teh. Kauleman ge, mama pura-pura terkenalnya. Namun kauleman teh kalahkan, mama pura-pura terkenal. Ya. Dia mah nggak usah pakai laser, Bu. Eta we tiap malam bonteng, bangkuan, tomat. Pokoknya kantun di samaraan. Kuku wae dia mah tidak perlu gunting kuku. Kieu tah. Ayat teh begitu. Tuh mata kita ke ngaku. Ayat. Mama, atuh make gunting kuku lebar. Ya, waos ge kiat keneh mama. Jadi low cost. Jadi setiap orang ada ujiannya. Itu mah masalah fisik. Yang keempat, aspek kemuliaan manusia, kekhalifahan. Bapak Ibu, kalau disebut khalifah, jangan bayangannya hanya melulu pemimpin politik. Pokoknya mah khalifah teh presiden, gubernur, bupati, wali kota, bukan. Khalifah itu kita sendiri semua, dia kita khalifah. Allah kemudian mengamanahkan kita untuk mengelola bumi. Kita punya peran di situ untuk mengelola bumi ini, walaupun seminimal mungkin. Minimal orang teh tengah rusak bumi ciptaan Allah, ngejaga kebersihan dan kelestarian, itu sedang menjalani peran khalifah. Fisik kita ibu jaga karena ibu khalifah bagi fisik ibu. Saya pernah di mall, di Jakarta, di Bekasi, ada ibu umur 70 tahun jalan-jalan di mall dengan cucunya. Pesen nate naon si ibu itu, minuman nate boba. Coba umur 70 minum boba disuruput teu napas teh geuning. Ya. Ya kalau umur 20 mah mangga lah masih bagus, itu pun jangan terlalu seringnya. Iya umur 70 udah gitu minta nate kan minta large, ukuran besar. Ditawisan ku incu nate
nenek mau ukurannya large, incuna mah medium sakieu, iya ninina sakieu. Atuh boba itu kan tidak bisa hancur dalam sehari itu teh. Sedangkan usus ibu, lambung ibu itu sudah menurun ininya, kinerjanya. Ya, jadi itu juga sebagai bentuk khalifah menjaga kesehatannya. Kan sehat itu tadi pilihan. Gitu ya. Sehat itu pilihan. Dan yang terakhir bentuk dari aspek kemuliaan manusia teh ketakwaan. Jadi bukan lagi akalnya, bukan lagi fisiknya, bukan lagi harta, jabatan, kedudukannya, kekhalifahan tadi, tapi ketakwaan. Ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin, dari jenis laki-laki, wa untha, dan jenis perempuan. Nah, Bapak Ibu, kita tuh dari awalnya juga sudah berbeda ya. Jadi perbedaan itu sebuah keniscayaan. Dalam Islam yang tidak boleh itu bukan berbeda, tapi berpecah belah. Beda ya? Berbeda ada orang yang asalnya tidak berbeda, laki-laki dan perempuan asalnya pun berbeda, yang tidak boleh tafarruq, berpecah belahnya. Hari berbeda mah wajar, dan memang asalnya berbeda. Laki-laki perempuan beda tidak? Beda, bukan hanya dari segi jenis kelamin, segalanya oleh Allah dibuat beda. Walaisa dzakaru kal untha, laki-laki mah tidak sama dengan perempuan, beda. Apa beda perempuan? Bukan saja jenis kelamin, pola pikirnya beda. Laki-laki mah straight to the point, perempuan mah detil, eksploratif. Nah itu perempuan. Contoh, bapak kalau mau beli sepatu, ini contoh laki-laki mah straight to the point. Masuk ke toko sepatu, ambil sepatunya, cobain, ya cocok, jenis dan nomornya, bayar, straight to the point. Ibu masuk ke toko sepatu gitu tuh. Kan ibu teh eksploratif, muriling heula atuh. Dikurilingan heula ku ibu. Kata suami ibu teh, kumaha mah? Aya nu cocok? Ada sih aya, bayar atuh ku aya. Tapi di lantai 2 aya toko sepatu deh aya. Ka lantai 2 heula. Eksploratif lagi. Kumaha mah? Ayeuna mah aya nu cocok? Aya sih nu cocok teh mama teh. Ngan sauna lantai 3 ge aya toko sepatu. Eta teh dugi ka lantai 7. Urang samikeun yang tawaf. Ya. Di lantai 7 udah tutup, dari ibu teh balanjana sampai jam 10 malam. Turun ke lantai 6 tutup, 5 tutup, sampai ke lantai 1 ge tutup. Ibu teh dengan ringan mengatakan ke suami, "Aya enjing deui urang ka dieu." Nah, perempuan eksploratif, detil. Ke minimarket, bapak mah nyari odol, langsung ketemu odol, ambil ke kasir, bayar. Ibu makan begitu, dikuriling heula sanaos anu kaluarna ge odol kene. Tapi kan ibu mah lebih mahal di minimarket itu, ibu murahan dipapai heula walaupun belanjana teh anggar. Mantap, pesan ka bapak-bapak hiji we tips mengantar belanja istri mah sabar Pak. Terus bapak mah juru bayar we. Karena kalau dibantah si istri mah pasti paseannya banyak. Mama, kumaha atuh balanja teh kan atos ya odol. Ikhlas tuh nganter. Ya. Mata bapak calik we. Ayah, bapak, mama bade balanja, mangga. Ayah kun antosan di dieu, mohon. Artosna, ieu. Uih deui, ayah, mama, bapak kirang artosna, mangga. Pak, bapak teh ahli surga. Dalam kondisi tertekan. Ya, bukankah doa orang yang terzolimi itu mustajab? Takkan gitu teh seneng ngadoa bapak. Ya. Jadi itu perbedaan. Sehingga di akhirnya oleh Allah disebut lita'arofu,
Perbedaan itu saling mengenal. So, kalau kita semua sama dan rame itu saling mengenalnya. Suami istri, bapak, ibu yang sudah berumah tangga lebih dari 40 atau bahkan 50 tahun, apa sudah benar-benar mengenal pasangannya? Karena proses ta'aruf itu proses yang seumur pernikahan, usia pernikahan. Makanya kan kenapa punten ieu mah nah hanya eta aya anak kiaki jeung nidini 72 tahun, istri nanti 68 tahun, kalaka cerai. Mau apa gitu kan itu proses ta'aruf yang jangka panjang. Jadi tidak mudah kan ya Pak? Tidak mudah. Makanya dibuat oleh Allah berbeda sehingga saling mengenal. Syu'uban wa qabaila, bersuku-suku kita teh berbangsa-bangsa. Seperti dia aya Sunda wae benten-benten. Ya Jawa Barat saja kan Garut benten dan sareng di Tasik Sunda. Kayak sareng Indramayu bahkan lebih beda lagi sareng Majalah kasar. Lita'arofu untuk saling mengenal. Tapi nanti puncaknya kata Allah inna akramakum indallahi yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Bukan lagi dilihat dari sukunya, bukan lagi dilihat dari bangsanya ataupun kemudian warna kulitnya, tidak, tapi yang paling bertakwa. Kalau begitu kita punya peluang yang sama. Tekudu orang Arab, orang teh janten takwa teh tekudu jadi orang Arab. Dan Abu Lahab ge orang Arab, gitu ya. Tapi bertakwa. Nah, mana ukuran ketakwaan? Ukuran ketakwaan itu lisan seseorang, gitu. Sehingga di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 10 Allah menyebutkan gitu, man kana yuridul izzata, siapa yang menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka bagi Allah lah semua, milik Allah lah seluruh kemuliaan itu. Bagaimana cara menjaga kemuliaan itu? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, itu satu. Orang yang menjaga lisannya, dia akan terjaga kemuliaan. Betapa banyak orang yang jatuh ke jurang kehinaan dan penistaan hanya disebabkan lisannya. Pak Bu, Rasul pernah bersabda ada dua lubang yang paling banyak menjadikan manusia terjerumus ke dalam neraka. Al-famu wal faraj. Satu mulut, yang kedua kemaluan. Maksud mulutnya naon? Nabi teh lisan. Ya. Maka kata Allah tadi dalam surah Fatir, ilahi yas'adul kalimut thayyib. Kalimat-kalimat yang baik itu akan naik kepada Allah dan akan menaikkan derajatmu. Banyak orang yang secara nilai duniawinya nggak seberapa, tidak punya jabatan, bahkan kemudian orang yang tidak punya harta, strata sosialnya mungkin dianggap rendah, tapi lisan dia baik. Sehingga pernah di zaman Nabi ada seorang sahabat kemudian ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kathrati salatiha wa qiyamiha wa sadaqatiha wa zakatiha ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, si fulana, jadi ngambil contoh nanti perempuan, punten. Karena perempuan itu kuat di pendengaran dan lisan, laki-laki kuat di penglihatan. Sehingga kata Nabi apa? Wanita solehah adalah wanita yang bisa membahagiakan pandangan suaminya kan? In nazarta ilaiha saraka. Kalau kamu wahai para suami melihat istrimu, kamu teh tenang. Ayo bapak pas lihat istriku mah tenang atau nambah rudet Pak? Tergantung. Ya, itu tergantung. Ya. Itu ditenangkan matanya karena kuat penglihatan laki-laki mah kuatnya di penglihatan Bu nazar, sehingga ditenangkan oleh istrinya. Ya, maka kenapa seorang istri itu harus tampil sebaik mungkin ketika di rumah? Nah, kenapa banyak suami yang tidak betah di rumah? Darudat atau ninggal ibu. Di luar suami kalau kerja di kantoran kan ninggalna tuh. Iya kan? Ninggal Siska, Ica, saudara. Ya. Dengan pakaian dan dandanan ini.
pulang ke rumah 180 derajat perbedaannya. Sehingga banyak suami-suami ini mah di Jakarta yang nggak mau pulang, malu teh lembur. Ditanya sama temannya, membahas orang, nah acan balik. Jam 1 jam sarapan acan balik. Dia deh di mana? Ya, mending sina sare heula datang sare. Aman. Ya. Kenapa? Matanya tidak ditenangkan. Gitu ya. Jadi laki-laki mah di penglihatan. Sehingga pernah ada zaman sahabat yang seorang laki-laki tergoda oleh wanita, kata Rasulullah, kamu pulang. Dan istrimu juga punya seperti yang dimiliki oleh perempuan itu. Pulang kamu. Berarti matang. Ya. Tapi perempuan kuatnya di pendengaran dan lisan. Makanya dari contoh tadi, sahabat itu si fulana dikenal ahli ibadah ya Rasulullah. Sholatnya, zakat, sodakohnya, pokoknya nama TOP BGT lah. Tidak ada tandingannya. Tapi ghairu annaha tuzi jiranaha bilisani, dan hanya lisannya selalu menyakiti hati tetangga. Apa kata Nabi? Wahiyya min ahlin nar. Dia termasuk ahli nar. Ya. Nah cara ini ibu-ibu itu sih kan mau kia aja. Nah si Ustaz teh tahu orang pisan ya dalam hati ya, ya. Perempuan di pendengaran kan bisa. Pendengaran perempuan juga kuat pendengaran. Kiwe ada dua orang sedang ngobrolnya, lewatnya si A B sedang ngobrol lewat si C, ngalangkung ngumpul ya. Lalu si C ngadu ke temannya si D, apa tuh mana? Nah si Eta teh dari mana? Apa bisa? Tadi orang teh kahajanya ngaliwat, ada ini tuh orang. Luar biasa perempuan. Padahal selewat aja ngalangkung gitu, iya obrolan dua nutos harewos oge. Luar biasa. Mata hati-hati we ka perempuan. Dan ngaharewos wae perempuan sakit itu dijilbab deui. Ya, sakit itu dijilbab. Tapi lewat gitu aja. Ngadu kasih deh. Mana apa tuh? Kieu si eta teh kieu. Aya mana apa? Tadi si A jeung si B keur ngobrol, urang teh ngaliwat teh ka aja. Kadenge ku urang. Oh gitu. Ya, itu teh baru tidak sengaja, komo sengaja didengar. Ya. Komo sengaja didengar. Suami teh teteleponan sama temannya. Jauh padahal teteleponan harewos kedengaran. Ya, aya tos gajiannya. Apa cuma? Ya. Eta tadi aya luar biasa, radius berapa meter gitu. Nah, kuatnya pendengaran lalu diungkapkan dengan lisan, sehingga ahli psikolog kemudian mengatakan perempuan mah berbicara bisa 20.000 kata, kan gitu ya. Laki-laki 5.000 sampai 7.000. Jadi Pak, perempuan cewek itu memang itu fitrahnya. Lita'arofu, kita harus saling mengenal. Kabayang lamun perempuan teh cicingeuheun lah, itu juga menjadi masalah. Ya. Jadi kalau sekarang bapak pagi-pagi ibu teh tos ngomel, mungkin anu kamari can 20.000. Nah dijejegan pagi-pagi gitu. Intinya anu kamari nembe 15.000, 5.000 lah pagi-pagi kan. Bapak mah atos we cari ya, dan tos beres 20.000 jempe. Tapi kan diapik tapi baru deui 20.000 anyar. Wah, rame deui sehari. Ibu yang baik, ibu yang cerewet. Benar. Ibu yang baik itu ibu yang cerewet. Sok sanos di luar mungkin cari teh naon di rumah cerewetna untuk kemaslahatan anak-anak. Di luar mah luar biasa. Bagi di rumah kata suami nate, mana mah apana di luar pamajikan di imah coba. Sok sakali ka imah urang. Ya. Jago muntahan. Nah gitu ya. Ya nggak apa-apa kan di rumah, yang penting mah di luar mah saja. Jadi satu, Nabi seolah abai dengan ahli ibadah si perempuan itu. Nabi nggak peduli dengan dia ahli sholat, ahli zakat, ahli sedekah. Begitu ada kalimat dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya, seolah Nabi abai dengan segala ibadah. Kata Nabi, fahiya min ahlina. Dia ahli neraka.
menguatkan hadis Nabi tadi, mulut adalah lubang pertama yang banyak menjurumuskan manusia ke neraka. Yang kedua, ada seorang wanita ya Rasulullah biasa-biasa ibadahnya mah wajib-wajib dan mau sunnah nama jarang dilakukan, tidak pernah bahkan wajib, tapi dia tidak pernah lisannya itu buruk kepada tetangganya. Kata Nabi, fahiyya min ahlil jannah, dia ahli surga. Masya Allah, ya, karena lisan. Makanya saya itu agak khawatir, terutama para ustadznya, para kiai mah, dan kena itu dengan kalimat man katsura kalamuhu katsura khata'u. Siapa yang paling banyak ngomong, peluang salahnya lebih banyak. Kita itu, kami teh takut itunya itu. Karena kita yang paling banyak ngomong kan. Dan ibu mah kan cuma diam. Kita yang paling banyak ngomong. Cuman kita mah ngomongnya di mimbar. Ari ibu mah di dia diam keluar. Ya, keluar ibu mah. Ya, aktif. Gitu ya. Lalu kemudian ada lagi perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah begini. Ini yang kadang membuat menjadi sebuah cambuk bagi kita dan sesuatu yang saya secara pribadi takut sekali. Kata Ibnu Qayyim, siapa orang yang mencabik-cabik kehormatan saudaranya dengan lisannya, maka orang itu sedang merencanakan untuk dia berat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jadi siapa yang dengan lisannya sengaja merobek-robek kehormatan saudaranya dengan fitnah, dengan caci maki, dengan adu domba, macam-macam lah gitu ya, yang buruk. Kata Ibnu Qayyim, dia seolah sedang merencanakan di akhir hayatnya berat mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Padahal katanya kalimat yang kita nantikan itu di akhir hayat itu kita ingin menutup pembicaraan kita di akhir hayat kan dengan kalimat itu. Ya. Tapi kemudian kita merancang, kata Ibnu Qayyim, dengan tadi lisan kita menghina dan lain sebagainya. Nah itu yang harus dijauhi, ya. Harus menjadi ya Allah nauzubillah mun bisa nyebut la ilaha illallah di akhir hayat gara-gara ieu nauzubillah. Ya. Makanya punten ini jadi contoh aja, bukan sedang menggibah, tapi ini karena sudah viral jadi bukan gibah lagi. Bagaimana kasus kemarin itu kan gara-gara lisan. Mata saya itu milarian sugan aya nu icalan STG ya kan. Tadi nama rek diumrohkeun. Ya. Teu aya alhamdulillah aman di Widasma Pondok Widas teu aya nu icalan STG. Nya da musim hujan deui mah nya ini mana STG. Ya. Itu kan lisan. Nggak seberapa ya. Kita ambil hikmah ini aja. Yang kesananya malah unsur-unsur politis dan lainnya itu mah nggak usah di. Tapi ambil ibrah lisannya. Dengan lisannya Allah mengangkat derajat seseorang, sekaligus dia kemudian menurunkan derajat seseorang. Tapi di balik itu sebenarnya teguran bagi Allah untuk dia kembali naik derajatnya di hadapan Allah. Ya, dengan lisannya. Menurut kita mah kesabaran pedah itu mungkin, tapi kan lihat dampaknya, gitu kan? Apalagi di depan umum. Apa yang membuat Abu Lahab itu ditutup pintunya, close pintu hidayah ke Allah? Gara-gara di Bukit Sofa. Begitu Nabi SAW mengatakan di atas Bukit Sofa, berimanlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada azab yang akan datang karena kalian menyembah selain kepada Allah. Muncul Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau Muhammad, hanya karena ini engkau mengumpulkan kami, cuma pengen dengerin kalimat-kalimat. Tapi lihat dari tabban itu, Pak, dalam bahasa Arab kalimat celaan paling kasar. Di urang mah duka naon lah kalimatnya. Ya di bahasa Arab tabban itu paling kasar. Ditambah secara susunan bahasa menggunakan tasdid itu adalah penekanan. Kalimat-kalimat yang menggunakan tasdid itu biasanya kalimat penekanan dan kengerian. Coba sebut jahannam.
beda kan? Ya. Ini tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, mati kamu Muhammad, bahasa orang. Alihada jemaah. Di situ Allah turunkan surat Al-Lahab yang menutup pintu hidayah bagi Abu Lahab dan keluarganya. Ditutup Allah langsung dengan kalimat sayasla naran dzatal lahab. Kami akan lemparkan Abu Lahab dengan ke dalam api neraka yang menyala dengan istrinya dan anaknya sekaligus. Anaknya itu dari kalimat apa? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Beberapa ahli tafsir menafsir kasab di situ adalah anak. Karena anak itu sesuatu yang diupayakan. Kasab itu kan sesuatu yang diikhtiar. Wamra'atu ada langsung secara eksplisit tersurat disebut wamra'atu istrinya juga masuk ke dalam neraka hammalatal hatab bagi pembawa kayu bakar. Maknanya dua pembawa kayu bakar itu makna majazi yaitu tukang fitnah. Istri Abu Lahab siapa namanya? Nyonya Lahab itu ditambah. Ya, istrinya Abu Lahab siapa? Apa? Kan kalau kita manggil keterangan nama istrinya Pak RT teh panggil weh. Ya lihat mah. Ya, lihat. Siapa istrinya Abu Lahab? Nyonya Lahab gitu. Nah. Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa binti Harb. Ya, Arwa bukan Arwah, Arwa. Ummu Jamil teh notabene-nya bibi kepada Nabi Muhammad SAW. Teh bibi. Abu Lahab itu paman kandung Nabi. Karena Abu Lahab dengan ayah Nabi Abdullah itu saya seibu. Gitu nya. Nyaah pertama menyaah pisan Abu Lahab dan Ummu Jamil ke Rasul teh. Ketika Rasul belum peristiwa itu nyaah pisan. Bahkan Abu Lahab dengan Nabi teh pernah besanan. Kan ada anak Nabi yang nikah dengan anak Abu Lahab. Siapa? Yang bisa jawab dikasih hadiah. Ada. Umroh. Kayak OST. Siapa anak Nabi Muhammad yang nikah dengan anaknya Abu Lahab? Itu ayat googling gitu kan. Langsung saat. Siapa? Yang nantinya nikah dengan Utsman. Lupa dengan anaknya Abu Lahab Utbah dicerai ketika Nabi sudah menjadi Muhammad sudah jadi Nabi, bahkan anak Nabi Ruqayyah ditenggel ke Abu Lahab, disiksa. Milih suami kamu atau milih bapak kamu? Gitu. Ya, Ruqayyah milih bapaknya lah. Maksudnya bukan bapaknya tuh Islamnya kan, tauhidnya. Dan keluarga Abu Lahab udah jelas satu sini. Wah, nangis ngadu pulang, nangis ke Khadijah, umi atau ibu saya diusir begini disiksa sama bapak mertua saya. Rasulullah kan nggak bisa melawan saat itu, udah kondisi Rasul masih sangat lemah umat Islam. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, saya mendengar dulu Utsman teh bogoh dah sebenarnya kalau payah teh ngan kapayunan ku si Utbah. Dan dulu mah belum ada masa iddah. Jadi cerai hari ini juga nikah gimana perempuan maksudnya. Belum ada syariat nikah. Jadi kata Abu Bakar kan, geraka Utsman kan udah masuk Islam dan ketahuan dengan kesolehannya. Tahu Nabi kesolehan, kelembutan hati. Langsung Utsman dinikah dengan Ruqayyah menikah, baru nikah ke Ummu Kulsum. Ya, adiknya gitu. Nah, jadi Abu Lahab itu ditutup pintu hidayah gara-gara lisan. Gara-gara lisannya saja menghina Nabi di depan umum. Bayangkan di Bukit Sofa, berarti di situ di Ka'bah. Ka'bah itu tempat pusat keramaian saat itu. Kok sok-sokan itu isi nanti. Nabi ditunjuk-tunjuk. Yang nunjuk-nunjuk itu bukan batu, paman sendiri. Maka Ummu Jamil itu tidinya tuh, wah, ngewarna kan Nabi itu luar biasa. Teka ubun-ubun. Ya, izin mencemarang bawakan nama. Ya. Wah, ngewana pisan ka Rasulullah sampai
setiap jalan yang dilalui Rasul ditebar duri, ya, kotoran unta, tapujitna unta dengan kambing begitu, ya. Lalu kemudian budak-budaknya Ummu Jamil dijajarkan, sok nanti kalau Muhammad lewat keluarkan kata-kata hinaan sepuas kalian. Itu teh, ya, benar-benar. Bahkan satu saat Ummu Jamil ketika mendengar surat Al-Lahab ini sangat benci kepada Rasulullah, didatangi Rasul sambil dia bawa bebatuan untuk dilemparkan ke Nabi. Dari kejauhan Rasul dengan Abu Bakar sudah berdiri, dari kejauhan melihat Ummu Jamil. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sebaiknya engkau pergi. Kenapa? Aku melihat ada wanita yang sedang dikuasai oleh iblis, sedang menuju kepada kita, dan saya yakin yang dituju adalah engkau. Karena aku lihat sedang membawa batu di kedua tangannya. Kata Rasulullah, tenang Abu Bakar, dia tidak akan melihat saya. Tenang, dia tidak akan melihat saya. Ya, benar. Pas begitu nyampe di depan Abu Bakar, mana teman kamu? Padahal Rasulullah ada di sebelah Abu Bakar. Nah, turunkan ayat bahwa Nabi antara orang yang membaca Al-Quran dan yang tidak percaya dengan akhirat, maka Nabi Allah jadikan hijaban mastura, dinding pemisah, penutup. Ada Nabi teh ada di situ, tapi Ummu Jamil teh nggak bisa lihat Nabi. Salah satu mujizat, nggak bisa lihat. Wah, dia marah-marah. Ada yang ditujunya Nabi. Jadi Ummu Jamil teh nggak ngelemparin batu tengah baledok ke Abu Bakar, ada yang ditunggunya, ditujunya sebenarnya Nabi. Wah, marah-marah, baru di situ. Ya, Abu Bakar percaya saja bahwa Allah akan menutup hijab. Ya, tapi ayat itu hanya untuk Nabi itu, tidak berlaku bagi kita. Jadi Bapak Ibu kalau di jalan aya razia polisi ulah maca ayat eta, da amar katingal ku polisi. Ibu teh maca ayat ini, ya, bahwa akan ada hijab di antara aku dengan polisi. Polisi maca Yasin lebih kuat deui jadi katingal. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Polisinya maca Yasin, orang maca surat Maryam. Ya katingal anggar dirazia. Nah, bukan buat ibu, itu buat Rasul itu. Padahal baca dibaca ke ibu untuk terlepas dari razia. Ya. Atau ibu misalnya dompet si ayah di mananya? Kita tinggalin. Ayo padahal bapak teh lagi memperhatikan ibu. Ya. Jadi Rasulullah Abu Lahab ditutup hidayahnya hanya karena maka bahaya lisan itu bisa menjatuhkan kehormatan dan kemuliaan diri. Ya, jadi salah satu penyebab seseorang jatuh kehormatan dirinya gara-gara lisan. Misal dalam konteks ya bermasyarakat ya, atau kemarin kita rame pilkada. Ayo misalkan pasangan kacaletot teh kan bedanya. Langsung iya ulah milih manehna teh kieu padahal itu teh mungkin tidak sengaja. Itu bahayanya lisan. Sehingga kata apa dalam bahasa Arab itu salamatul insan min hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia karena dia menjaga lisannya. Ya. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan ada jenis komunikasi verbal lisan, namanya lisan kepada sesama manusia. Ada 6 komunikasi verbal di dalam Al-Quran. Pertama, qaulan sadida. Surat An-Nisa ayat 9. Al-yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qaulan sadida. Apa qaulan sadida? Perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Itulah qaulan sadida. Sadid itu kan artinya benar, lurus. Ya, kalimatnya atau lawan katanya qaulan mukhti'an atau qaulan kadziban. Ya. Jadi perintah untuk takut kepada Allah serta memperlakukan anak-anak sendiri dan anak-anak yatim yang berada di bawah tanggungannya dengan baik dan berkata dengan benar dan berkata dengan adil. Jadi ternyata Bapak Ibu, menyiapkan generasi erat kaitannya dengan kekuatan kata-kata. Ada sebuah kalimat dari seorang filosof di barat itu kan,
Jika anak dibesarkan dengan caci maki, maka dia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan motivasi, maka dia belajar percaya diri dan menemukan motivasi dalam hidup. Kata-kata anak kita datang, mama, tadi matematika nilainya 5. Misal, kalimat itu akan bisa membentuk. Kira-kira itu apa? Kan ibu mah punten, biasanya ngamuk. 5 mana? Bisa sakit tua, menit 5 nilai. Jika bapak mana bisa, kamu dikaitkan dengan suami. Ya, 5 itu. Nah itu beda. Si anak tuh masuk ke dalam, ya, cek si anaknya, yes, kurang sih gak bapak. Ya, nilainya 5. Oh ditarik, gitu kan, 5. Beda dengan ibu yang 5 kesabios kaset. Mama baheula 3. Mama diajar jadi 7. Kamu mah 5 diajar jadi 1. Bentar ya. Kaulan saya. Ya, si anak tuh mas, mama aku rankingnya 25. Pas diingat, sesuai jumlah muridnya. Murid 25 ranking 25. Iya. Murid pernah ranking 10 dan murid tangan. Pak Bu pun anak anu kahiji. Itu kan terus SD rankingnya hampir sesuai jumlah murid. Biasa. Karena pintar itu ada masanya, ada waktunya. Dia kecil mah kan sih aman. Pintar ayeuna mah tuh teu nyangki. Naraskeun ramana ka Mesir, naraskeun undina ka Mesir. Padahal dulu mah karena diajar teh. Ya. Tak nina jadi saksi. Ya, unggal ka babakan lawa. Sarieun tuh tetanggi teh nu gaduh hayam jeung bebek. Nuju alit ya. Saya Sofi juga ada istri kata Sofi apa. Atuh hayam tadi kita satu rumah pulang. Ya, dulu ingatnya Bang Dude titit. Eta ampihan hayam budak teh parek ka dieu. Sampai ka gitu. Kalau didongengkeun teh kamu, abi malu nah gitu kan. Dan gitu kamu mah dulu lagi kecil. Nama dah. Itu kan gini. Ya, dulu mah wah dia tiap sekolah ya PR tadi dikerjakan. Ya. Nah itu dia pintar bayar masakan gitu maksudnya. Itu mau masak. Dia main terus nama. Ayeuna mah juga aya ieu nasi gak kecil. Dia lihat aku hayam jeung bebek. Ya udah mati teh dimasukkan karena bak kontrol atuh. Oh atuh. Kemarin cenah Mang Dude teh hari hayam urang di sing orang pos almarhum. Ya, kan tidak bisa dimakan dah bangke atuh. Oh ku almarhum eyangna oge. Diantep we. Ah, cenah hayam nih. Gitu kan. Artinya apa? Itu kaulan saja. Ya. Yang kedua ada qaulan ma'rufan. Perkataan yang baik, perkataan yang diterima sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan masyarakat atau syariat, maka disebut ma'ruf. Kebalikannya disebut munkar. Ya. Itu juga sama terkait dengan larangan mengelola harta anak yatim. Kalau si anak yatimnya itu belum akil balik atau lemah akalnya, sok diperintahkan yang menanggung dan menjamin anak yatimnya itu mengelola dulu hartanya. Siapa penjaminnya? Misalnya kita punya keponakan, dia teh yatim, ya karena orang tua ayahnya meninggal. Dia punya harta, tapi masih kecil, dikelola dulu sama keluarga dari yang meninggal. Tapi di situ disertai berkata dengan perkataan yang baik. Ya, bab harta teh ya, maka ada ayat qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang ma'ruf dan ucapan permohonan maaf lebih baik daripada kita bersedekah tapi diikuti dengan menyakiti.
kurang teh ngasih tapi aya tungtungna. Ya, ieu atuh menta wae. Ya. Ieu atuh teu bosan. Nah, kan gitu. Ongkoh ngasih tapi aya tungtungna. Lebih baik kata Allah, aduh hapunten kanu ayeuna mah teh acan tiasa ngabantos, didoakeun. Nah, jadi ada dua di situ. Satu, qaulun ma'ruf itu adalah meminta maaf kalau kita belum bisa memberi, membantu. Yang kedua, mendoakan. Hapunten ayeuna teh acan didoakeun, mudah-mudahan atau mugia sing dipaparin kalancar, sing aya rezekina tina jalur nu sanes. Itu lebih bagus. Itu qaulun ma'ruf. Nah, di kita mah kadang suka itu ongkoh ngasih tapi kita teh suka ayat tuntungna gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada qaulan maisura. Perkataan yang mudah diterima, memberikan harapan, ya, tidak membuat tersinggung. Maisur itu dari kata yusrun, mudah gitu. Di surat Al-Isra ayat 28, ya. Jadi di situ di ayat 28 itu anjuran membantu kerabat, orang miskin, fakir miskin. Ya, jika tidak bisa membantu, hendaknya menyampaikan dengan perkataan mudah dan pantas. Artinya yang menjaga kehormatan diri dia, jangan sampai menjatuhkan juga. Ya, kalau kita belum bisa bantu. Ya, pagawean tengah menta we, ya, jika pengemis we, udah nggak usah. Qaulan maisura. Jadi mudah diterima, mudah memberikan harapan dan tidak membuat tersinggung. Yang keempat, qaulan karima. Ini kaitannya dengan anak kepada orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Perkataan yang memuliakan. Bapak Ibu, setinggi apapun status kita, gelar akademis kita sebagai anak, mungkin orang tua kita mah SD gitu tamat, katanya tidak punya harta sebanyak kita, tapi tidak pantas kalimat-kalimat kita ke orang tua menghinakan. Harusnya kalimat-kalimat yang memuliakan. Bagaimanapun kita ada karena wasilah ada orang tua kita. Jadi mama atau bapaknya, ujang teh, neng teh, nyai teh, jadi kalimat yang mengangkat derajat dan harga ini martabat dari orang tua. Qaulan karim. Wabil khusus kalau orang tua itu sudah mencapai usia makin lanjut. Imma yablughanna indakal kibar. Au ahaduhuma au kilahuma. Kalau usia orang tua kita salah satu atau keduanya sudah kibar, sudah sampai memang usianya lanjut, biasanya makin sepuh sok makin babarian. Terus semakin babarian. Psikologisnya makin seperti anak kecil lagi, ingin diperhatikan, ingin itu. Kita memang itu. Maka kata Allah, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma. Kenapa kemudian digarisbawahi sepuh? Bukan berarti lagi mudanya, misalnya orang tua kita masih muda gitu ya. Bukan berarti kita bebas ngomong, kan biasanya masih muda masih bisa mengelola emosi. Saya misalkan anak-anak tengok ya pas dia Abi ada PR, Abi nggak tahu nih PR ini, Abi nggak ngerti. Kata anak teh, oh Abi mau gimana nggak ngerti. Emang dulu sekolah nggak diajarin, itu nyari hati. Tapi coba kalau udah sepuh, benternya, Nini nate nelpon ke anaknya, ya, terus ke cucunya, nggak kangen sama nenek. Terus kata kita anaknya, kita sebagai anak dari atau orang tua anak kita, aku mah kan lagi mingguan kamari kaditu ka mama nya teh sono deui. Ibu teh langsung kieu, nya atuh ari teh sono mah kanin, nya atuh ari teh sono ka neng mah, nya ari teh sono mah ka mah. Padahal kan memang minggu yang lalu baru ke situ. Kan benten ya perasaannya. Tos teh sono nya ka nenek tuh. Jadinya makanya kalimat-kalimatnya teh harus karimah. Ya harus memuliakan. Ya. Lalu yang kelima, qaulan baligha, kalimat yang menyentuh jiwa, perkataannya fasih, efektif, ya. Jadi membekas gitu. Kita tuh punya ayah, bapak, ya Rama, banyak nasihat dari bapak kita.
tapi pasti ada 1-2 kalimat anu membekas di hati kita. Ya, membekas. Dulu pun bapak mah kieu padahal suun mamatahan mah terus teu kaeta. Tapi ada yang membekas, itulah kekuatan kata-kata. Ibu ge kitu, pasti aya nu membekas. Ibu teh cerewet kamurakalikeun, pasti ada 1-2 kalimat ibu nasihat ibu anu nyentuh dan membekas di hati anak. Dan itu jadi bekal sampai dia dewasa. Emut kata-kata pun diam, emut kata-kata pun bapak kita itu membekas. Dan yang terakhir qaulan layyina, kalimat yang lemah lembut. Ini Allah perintahkan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika keduanya diperintahkan untuk menemui Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Tapi faqula lahu qaulan layyina, berkata-katalah dengan kata-kata yang lemah lembut. Fir'aun teh keras kepala, kasar. Kalau dilawan deui tegas kasar, moal ketemu qaulal layyina. Batu keras diterima dengan yang lemah lembut, si batu teh bisa jadi lembut. Gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya, adab kita dalam menjaga lisan di dalam Islam ya, yang tadi disampaikan, mudah-mudahan ya ini menjadi ilmu dan peringatan juga bagi saya pribadi khususnya, dan mungkin bagi kita semua. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan jika ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan, saya secara pribadi mohon dimaafkan. Ya, atur nuhun. Ketika kamu, oh iya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Ustaz. Yang pertama saya ucapkan terima kasih khusus nih karena Pak Ustaz ngajarin les tentang renungan dan juga materi renungan juga. Alhamdulillah itu menjadi wawasan tambahan ilmu saya. Kaitan dengan konteks tema pagi hari ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, ada beberapa perkataan atau lisan, karena di dalam satu keterangan lisan itu adalah jubelannya hati. Apa yang dikatakan A, hati harus A. Kalau A, hatinya B, otomatis itu sudah bukan lisannya. Di sini ada catatan saya tadi, kawan saya di Kairu Anissa 9 ya maksudnya. Kemudian kawan Bangko Anissa 63. Anissa 63. Ya. Kemudian Al-Baqarah surat 35 ini kaulan ma'rufah. Al-Baqarah 63 kaulan ma'rufah. Kemudian Al-An'am 32 ya juga kaulan ma'rufah. Yang Al-Isra 23 kaulan karim. Kemudian Al-Isra 2 kaulan Maisura. Yang kaulan lainnya ini landasan suratnya mana Ustaz? Qaulan layyina surat Toha ayat 44 tadi saya. Ya. Nah, poin pertanyaan saya Pak Ustaz, saya ini kalau memaknai daripada kaulan ma'rufah, perkataan yang baik itu tentunya ada satu potensial. Ini untuk pribadi saya aja. Saya sering berbuat janji kepada rekan, kepada teman, kemudian janji saya itu tidak tepat. Saya kemudian menolak janji. Apakah menolak janji itu termasuk nikah? Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi landasan surat Al-Isra 17 dan 70 kaitan dengan halal, haram dan thayyib. Nah, ini kaitan dengan penghasilan, pendapatan. Saya selalu membayangkan bahwa negara ini mendapatkan suatu masukan dari pajak bumi dan bangunan, dan juga termasuk penghasilan pertanian, peternakan. Untuk yang ternak babi, semua itu dipajak, sehingga pajak itu masuk ke dalam pengelolaan negara. Untuk finansial ini kan tentunya dibagi, dibagi semua bank-bank, baik karyawan swasta, baik perusahaan negeri, semua mendapat finansial dari situ. Ini ada satu ganjaran kadang-kadang saya masuk garam-garam dikit yang penting halal. Itu apa yang tadi halal thayyib. Nah, itu mungkin pertanyaan
Yang terakhir, yang terakhir tadi sudah bisa. Oh ya, yang kawan lainnya tadi atau hanya Ustaz? Ya. Untuk barangkali Ustaz tadi yang pertama kaitan dengan janji, orang janji termasuk benar atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Pertama, kita berjanji. Salah satu menjaga kemuliaan diri kita juga dalam surah Ar-Ra'd dari ayat 20 sampai 22 juga salah satunya. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Orang yang menunaikan janjinya dan tidak melanggar perjanjian. Tetapi ketika kita berjanji lalu meralat, kita mengingkari perjanjian itu, apakah ada unsur kesengajaan atau memang ada unsur uzur, halangan yang kemudian janji kita tidak bisa terrealisasi. Lalu kita revisi dalam konteks ya menyesuaikan dengan kemampuan nanti kita. Kalau itu terjadi nggak apa-apa, ya. Kalau memang unsurnya ketidaksengajaan nih, kita sudah janji ternyata qadarullah tidak bisa, ada uzur apa gitu sehingga terhalang untuk merealisasikan janji itu, nggak apa-apa, ya. Yang tidak boleh memang berjanji tapi berniat untuk mengingkari, ya. Itu yang pertama. Karena janji kita itu satu, ada janji yang automatically dengan Allah. Janji kita dengan Allah apa? Tauhid, ya. Kan kita sudah punya perjanjian dengan Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Lalu kemudian Allah tegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kata Allah, kalian lahir dengan kalimat tauhid, ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan kata Allah, kalau nanti mati tetap bawa kalimat itu, ya. Kita punya perjanjian. Jadi kita sekarang dalam rangka menjaga perjanjian dengan Allah. Hadir ke majlis-majlis ilmu itu menjaga perjanjian dengan Allah, perjanjian tauhid. Karena pesan Allah, nanti kalau mati jangan kembali kepadaku kecuali tetap dalam keadaan membawa kalimat tauhid, muslim. Ada janji yang berdampak seperti janji kita dengan sesama manusia, berdampak hukum. Contoh, bapak ibu suami istri misalnya, dan asalnya itu kan orang lain, ya. Jadi asalnya orang lain kan, iya. Apakah tidak asalnya dengan itu orang lain kan, nggak kenal, nggak ada hubungan nasab, nggak ada hak dan kewajiban. Tapi ketika diikat dengan janji yang disebut mitsaqan ghalidha, jadi adalah jadi siapa-siapa sekarang. Jadi siapa-siapa. Umpama dengan BTT jadi siapa-siapa, ya. Jadi ada hak dan kewajiban, padahal tadinya mah orang lain, nggak kenal, begitu. Bahkan yang tadinya orang lain ketika diikat dengan perjanjian, jadi bisa saling mewarisi. Bapak ibu dengan suami bisa saling mewarisi. Tadinya mah orang lain batu, ya, orang lain dari antah berantah suami ibu, ya. Tapi sekarang mah jadi ada hak dan kewajiban karena perjanjian. Bahkan bisa saling mewarisi. Ya, kalau bapak atau suami ibu meninggal, maka ibu mendapatkan warisan dari suami. Kalau ibu yang meninggal duluan, maka suami ibu mendapat warisan. Ibu teh pulang dari sini, ayah, sahur lagi ayah dia tadi nama ada antah berata. Ke apa pokoknya nama batur ayah. Tapi gara-gara mitsaqan ghalidha, jadi kita itu ada hak dan kewajiban dan bahkan bisa saling mewarisi, ayah. Amun ayah maut, mama dapat warisan dari ayah. Amun mama maut, ayah dapat warisan dari mama. Mama berharap mama dapat warisan dari ayah. Ngaduakeun maut diheula. Kai suamina. Bahkan gara-gara itu, kalau ibu punya adik kandung, kakak kandung terhalang, nggak dapat warisan kan, ya? Ya, ibu teh punya suami, terus punya anak dari pernikahan ibu teh punya saudara serahim sekandung, dapat nggak ketika ibu meninggal? Enggak, karena terhalang ada suami dan anak, ya. Hebatnya perjanjian mulia, ya. Padahal tadi teh ibu teh punya adik kandung serahim, ya, dari rahim yang sama, gitu kan. Tapi tidak jadi bisa mewarisi, terhalang dengan suami dan anak, gitu ya. Nah itu yang satu. Yang kedua terkait dengan gaji tadi. Ada pajak-pajak negara yang termasuk di situ pajak dari jual minuman keras, pajak jual peternakan babi.
pajak itu digunakan kemudian untuk gaji ASN misal, ya, atau gaji apa gimana statusnya, nggak masalah, nggak apa-apa, karena si ASN-nya tugasnya bukan itu. Dia tugasnya di bagian administrasi, dia tugasnya di bagian ini, bukan di bagian ternak babinya, bukan di bagian pajak minuman kerasnya, enggak. Tapi dia sesuai job desk-nya apa, maka digaji dia adalah sesuai dengan job desk. Adapun negara kemudian mengambil dan menggaji kemudian ASN-nya dari uang-uang pajak itu nanti kemudian sistem negara yang dibenahi, bukan kita. Sistem dari negara itu, gitu ya. Itu nanti teh kan nggak boleh kita jalan-jalan tol teh dibangun teh ulah jalan Cipularang naon, teh pajak yang dihungkul. Dari jalan mana? Ulah jalan iya. Nah itu kan masih dibolehkan kalau hal-hal yang begitu jadi fasilitas umum. Dari riba, dari pajak itu boleh dijadikan fasilitas umum, gitu. Dan itu tidak apa-apa. Itu Allah. Yang ucapan kaulan tadi, kalau ke usia di bawah kita terapkan kaulan yang mana, sebaya kaulan yang mana, umur di atas kita kaulan yang mana. Iya, yang di atas kita misalnya orang tua kita siapa itu kaulan karimah, ya, yang memuliakan kan, karena orang tua biasanya. Kemudian kaulan ma'rufah juga itu juga sama. Tapi biasanya ini kebanyakan ternyata kalau kita lihat terkait dengan dari atas ke bawah. Jadi orang tua ke anak. Jadi menyiapkan generasi tadi dengan kaulan sadida, perkataan yang benar, dengan kaulan ma'rufah kepada anak, dengan kaulan baligha yang membekas di hati dia, dengan kaulan maisura yang mudah dipahami, dan kaulan layyina yang lemah. Kebanyakan dari atas ke, karena fungsinya pendidikan. Ya, fungsinya pendidikan dari kita orang tua kepada anak, ya, itu mama. Cekap, ada lagi? Kalimat. Ayah mengenai tersebut. Cuk. Cekap. Ya, atur nuhun ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua jemaah bertugas mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa kumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala.